Oke, di pertemuan kali ini atau pertemuan ketiga, kita akan melihat secara lebih praktis bagaimana misi Kristen tersebut diwujudkan atau dilaksanakan dalam kegiatan para misionaris, baik itu secara individu maupun secara lembaga. Dan di saat ini saya akan menyorotinya dari satu sisi, yaitu dari sisi pendidikan. Nah, pendidikan sebagai salah satu sarana misi. Bagaimana salah satu landasan teologis dalam misi adalah sebagaimana tertulis dalam Matius 28 ya, ayat 19 sampai 20, yang di sini perintah untuk menjadikan seluruh bangsa muridnya atau dibaptis menjadikan bangsa seluruh murid, lalu kemudian membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan mengajari mereka. Dan ajarkanlah mereka untuk mentaati semua yang telah aku perintahkan. Jadi pendidikan atau tadi ada kata-kata jadikanlah mereka murid, lalu kemudian ajarkanlah. Nah itu kemudian dalam prosesnya itu banyak sekali terlihat dari gerakan pendidikan. Nah, pendidikan Kristen di Indonesia itu dimulai dengan kedatangan Portugis dan Belanda yang memperkenalkan sistem pendidikan dalam ruang sekolah, yang mana sebagaimana kita ketahui di Indonesia pada waktu itu belum ada sistem pendidikan yang berada di dalam ruang sekolah atau yang sistem klasikal, lebih kepada sistem-sistem tradisional, yang mana pada waktu itu sudah ada beberapa pondok pesantren, bagian pengajaran-pengajaran tradisional yang dilakukan oleh Wali Songo. Nah, itu sudah ada, tapi kemudian belum ada sistem klasikal atau sistem sekolah sebagaimana yang kita kenal hari ini. Nah, tercatat sekolah pertama didirikan oleh Portugis di Ternate pada 1536. Lalu pada 1607 VOC membuka sekolah di Ambon. Begitu juga pada tahun 1620 Sebastian dan Kasser membuka sekolah guru agama Kristen di Ambon. Nah, semakin banyak sekolah yang didirikan ketika politik etis diberlakukan, yaitu bagaimana politik balas budi. Salah satu bentuk yang tertinggi adalah, atau salah satu bentuk yang nyata dari politik balas budi adalah pendirian sekolah dan menyekolahkan warga-warga pribumi di sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda waktu itu. Nah, didirikan pula beberapa sekolah Kristen yang dikelola misi Katolik dan Zending Protestan. Nah, salah satu sekolah Kristen terkenal adalah, ini bacanya adalah Christelijke Algemeen Middelbare School atau SMA Kristen di Orange Boulevard, yang kini Jalan Diponegoro, Jakarta. Lokasinya dekat rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Yang berikut kita bisa lihat gambarnya, itu adalah gambaran SMA Kristen yang ada di Orange Boulevard, yang merupakan salah satu sekolah Kristen terkenal pada waktu itu. Didirikan pula sekolah untuk guru-guru Kristen yang ada di Ambon, Tomohon, Kupang di bawah naungan Protestanskerk untuk melahirkan guru dan pendeta lokal. Nah, karena perlu kita pahami juga bahwasanya memang salah satu tujuan Protestan adalah mendirikan gereja mandiri. Bagaimana ketika mereka melakukan misi ke suatu daerah, mereka mendidik warga lokal, menyekolahkan warga lokal, sehingga lahirlah pendeta atau pengajar agama Kristen dari masyarakat lokal. Makanya kemudian mereka cukup gencar dalam dalam membuat sekolah dan melaksanakan pendidikan. Misionaris Katolik juga mendirikan sekolah pendidikan guru Katolik di Muntilan pada 1904 yang disebut sekolah Van Lith. Pada 1920-an berdiri sekolah guru Katolik di Maumere, kemudian di Ende dan Flores. Pada tahun 1920-an terhitung 5.000 siswa belajar di situ, dan pada 1930-an meningkat menjadi 24.000 siswa. Nah, ini menunjukkan bagaimana kemudian Katolik waktu itu juga mendirikan sekolah-sekolah atau sekolah pendidikan guru Katolik di wilayah-wilayah yang memang itu didominasi oleh masyarakat Katolik, seperti Maumere, Ende, dan Flores. Nah, yang kita lihat bagaimana jumlah mereka waktu itu cukup tinggi. Nah, ini menjadikan bahwasanya pendidikan agama Kristen pada waktu itu yang secara kurikulum sudah diadopsi dari Belanda, dan sekitar dari Belanda. Lalu kemudian dengan sistem pendidikan yang sudah modern pada waktu itu, mereka memiliki jumlah yang banyak.
Nah, pada 4 Juli 1904, sekolah menengah atau HBS Princess Juliana di Jakarta juga didirikan, yang sekarang masih eksis, yaitu bernama Sekolah Santa Ursula. Nah, ini adalah penampakan Sekolah Santa Ursula yang masih eksis sampai hari ini, yang didirikan pada tahun 1904. Pada 1936, Schoolraad voor Christelijke Scholen didirikan di Belanda Indi di tingkat pusat dan tingkat provinsi Schoolraden untuk mengkoordinasikan dan memperjuangkan manfaat pendidikan Kristen kepada pemerintah pusat dan daerah. Nah, jadi didirikan semacam lembaga atau institusi sekolah pendidikan agama Kristen oleh pemerintah Belanda di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi. Nah, sekarang institusi tersebut, Schoolraad voor Christelijke Scholen, itu disebut Majelis Pendidikan Kristen Indonesia, MPKI atau MPK. Berdasarkan data 2018, jumlah anggota MPK sebanyak 363 yayasan atau badan penyelenggara pendidikan Kristen di seluruh Indonesia. Coba bisa dilihat di sekolah penggerak bagaimana Perkumpulan Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia merupakan salah satu organisasi penggerak pendidikan di Indonesia, khususnya dalam pendidikan Kristen. Lalu juga pada 1951 berdiri yayasan yang mengelola sekolah dasar dan sekolah menengah yang berdasar dan berciri khas pada ajaran Kristen yang ada di Semarang. Nah, yang kemudian yang awalnya Yayasan Sekolah Kristen Tionghoa Semarang yang sekarang dikenal sebagai Yayasan Sekolah Kristen Indonesia (YSKI). Lalu juga ada yang di wilayah Jawa Barat, yaitu Yayasan Badan Pendidikan Kristen BPK Penabur yang merupakan yayasan pendidikan yang didirikan pada 19 Juli 1950 di Bandung. Nah, hingga saat ini BPK Penabur sudah melahirkan 164 sekolah yang tersebar di 15 kota yang ada di 4 provinsi, yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Lampung. Nah, hingga kini memang memiliki jangkauan cukup luas, ya, dan termasuk di antara sekolah-sekolah yang maju di Indonesia. Nah, tujuan pendidikan agama Kristen, sebenarnya apa tujuannya? Mereka melaksanakan atau membangun sekolah, lalu kemudian melahirkan guru-guru pendidikan agama Kristen. Yang pertama adalah aktualisasi amanat agung dalam Matius 28 ayat 19 yang tadi kita baca di depan. Lalu ini pokok dari amanat agung yaitu kegiatan seseorang dalam memuridkan atau pemuridan. Mengajar dalam artian harus membentuk spiritual dari siswa tersebut. Kemudian bukan hanya spiritual saja, melainkan karakternya juga harus dilatih atau diajari sehingga siswa-siswi berperilaku layaknya sebagai anak-anak Allah. Nah, ini adalah tujuan kenapa mereka memulainya dari pendidikan, atau pendidikan menjadi salah satu sarana yang cukup efektif, cukup digemari oleh para misionaris dalam melaksanakan kegiatan tersebut, membentuk atau memberikan arahan kepada para peserta didik tentang pertumbuhan iman dan kerohanian mereka. Dan juga terakhir, para murid-murid tersebut juga dididik untuk dapat memberitakan kabar baik kepada masyarakat di sekitarnya, dan jika mereka telah kembali ke daerah asalnya, mereka dapat menjadi misionaris-misionaris yang memberitakan kabar baik. Dan ini juga tidak hanya terjadi di Indonesia. Kalau kita lihat misalnya di kawasan Timur Tengah, salah satu perguruan, meskipun Kristen di sana tidak terlalu banyak atau misi Kristen di sana tidak terlalu berhasil secara kuantitas, tapi kita bisa melihat bagaimana peninggalan-peninggalan kegiatan misi yang terwujud dalam lembaga pendidikan seperti American University of Beirut yang dulu namanya adalah Syrian Protestant College, yang itu didirikan oleh misionaris Protestan dari Amerika. Begitu juga American University Cairo yang itu merupakan warisan dari lembaga misionaris Protestan yang ada di Amerika. Yang mana kedua lembaga pendidikan tersebut termasuk lembaga pendidikan yang baik, yang luar biasa, yang maju, modern, dan eksis hingga saat ini. Mungkin itu bisa menjadi gambaran ya tentang bagaimana peran pendidikan atau pendidikan menjadi sarana untuk membentuk karakter, untuk menyebarkan berita baik, dan untuk melahirkan para misionaris-misionaris yang kemudian melanjutkan perintah dari amanat agung itu sendiri. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.